يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Mohon anakku ki ajar baik-baik di sini, Ustaz. Kalau bisa ki kasih tobat ki. Insyaallah Kareng, anak tadi sini akan kami bimbing dengan baik. Insyaallah akan menjadi anak yang saleh. Bersama dengan teman-teman di sini pembina, kami arahkan bagaimana membimbing anak ke jalan yang lurus, ke jalan yang Allah ridai, ke jalan yang baik. Amin. Semoga Ustadz Di, karena ini anakku kutu mama sambayang. Risal jangan kau nakal di sini, jangan kau selalu berkelahi nah, jangan kau selalu pukul ke anaknya orang. Mak, wan rokok tak dulu. Baru dibilang jangan kau merokok, minta-minta nih saya dewan rokok. Berhenti lagi merokok nak. Narusaki paru-paruta. Anak baru Ki. Iya, Oh, salam kenal Pale. Saya Ari. saya Rizal. Ini teman-temanku Ismail, Ahmad, Tomo, Yusuf, Ilyas, dan Wahyu.
Rizal, di pondok pesantren ini dilarang membawa handphone. Kenapa? Karena ini mengganggu konsentrasi belajar kamu. Dari ibadah kamu bisa saja ini menghalangi untuk salat berjamaah di masjid. Jadi harapan saya jangan menggunakan lagi handphone. Maka ini HP saya sita, nanti kamu tamat baru saya kembalikan. Wira, jangan lagi lakukan ini. Merokok pada saat berada di pondok ini sangat dilarang. Rian, saya mendengar laporan bahwa kamu sering keluar dari pondok, sering berkeliuran di luar. Oleh karena itu Rian, jangan lagi ulangi keluar dari pondok ini, ya. Jangan, karena itu bisa membuat kami pembina resah dan pasti kami disalahkan oleh orang tuamu terkait daripada perbuatan yang kau lakukan ini. Kita semua bisa berubah itu. Siap berubah? Iya Ustaz. Pondok macam apa ini? Masa dilarang main HP di pondok? Apa sebenarnya kau nak kejar ria? Dunia atau akhirat? Ya dua-duanya lah. Tidak bisa begitu. Bukan kau Tuhan bisa memilih senaknya. Tujuan HP disita itu supaya kita para santri lebih fokus belajar mendalami agama tanpa harus melibatkan urusan dunia. Jadi sabar Maki dulu. Nanti itu bakal ada waktunya. Bisa-bisa ketinggalan zaman Ki. Lebih baik kita fokus memperbaiki diri kita supaya bisa menjadi manusia yang taat kepada Allah. Di soalim no. Daripada kau kafir. Sudah mi. Tidak baik begitu. Kita sesama manusia tidak boleh saling mencela. Sudah tugas tak? Iya, sudah Mi. Kita berempat kena panggil ke Ustaz Ningsi. Oh iya, makasih nah. Tabe. Kenalkan, nama saya Rizal. Maaf, bukan Muhrim, saya Siti. Duluan nah. Tunggu, bisa ngobrol sebentar? Tidak bisa, di agama saya diharamkan berdua dengan lawan jenis. حي على الصلاة
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Anakku sekalian, telah kita pahami dari yang kita baca, kita hanya dua tangan ma'al mirfaqaini sampai ke siku. Ini. Jadi sampai ke siku. Nah, al-fardu al-thalith ini adalah fardu yang ketiga. Apa itu? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Rizal bangun nih, datang ceramah. Rizal, bangun nih. Rizal. Tidur lagi santri baru dalam. Kita mau pergi latihan ceramah. Dia tidur. Narin aja kakak. Kakak kamu mata lah sana. Punatin aku salah Rizal yang nyorin na. Nggak tahu juga. Apa natnya masih di pondok? Bayan na cepat kalau bebe. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang dinamakan nikmat iman dan Islam. Dan oleh karena itu kita harus senantiasa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang telah memberikan kita berupa nikmat. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur. Allah juga telah memberikan kita nikmat berupa nafas sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas. Yusuf, bagus na tadi latihan ceramah dek. Pertahankan lah. Yusuf, ajar tong ceramah deh. Nah bilang Pak Kiai, kalau ada mau belajar ceramah, bimbingi. Saya juga deh. Mau tong pergi ceramah di tempat dugem. Tomo. Kamu nggak mau pergi ceramah itu? Kata sange. Astagfirullah, tidak boleh bilang begitu, Lias. Masa mau nambung santri baru ah? Tidak terima ke saya. Kalau saya tuh kupukul mi. Bantu kapale kasih pelajaran itu nak barua sampai nak pindah dari sini. Dia dilarang ke berkelahi di pesantren. Biar mama di pesantren iya. Kalau pegawai balik segi kuantam nih. Sekali-kali ke hilaf. Siapa mau bertanggung jawab? Kita semua lah.
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sel, bangun saat subuh. Sel, bangun saat subuh. Kedisiplinan itu sangat menunjang untuk kehidupan kita yang akan datang. Karena dengan adanya kedisiplinan ini, kita bisa mengatur waktu makan, waktu tidur, waktu sholat, waktu mengaji. Contoh kedisiplinan yang kita terapkan di Pondok Pesantren An-Nuriyah ini, kedisiplinan tentang dilarang merokok. Perlu kita ketahui bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mungkin kita sudah tahu atau sudah pernah dengar ayat ini, tapi kita harus paham apa sebenarnya itu fitnah. Oke, sudah paham sampai di sini? Rizal? Siap, perintah. Kalau ngantuk kina, jangan lupa wudhu dulu baru masuk ke pelajaran saya. Lucu kah? Kenapa memang kau lucu kah? Kenapa kau? Sudah. Kenapa pakaian begitu Ki Ajeng? Saya kira dilarang Ki pakaian bercorak di pondok. Mau kok, kenapa kok pusing? Kita sebagai santri di pondok harus kita tahu aturan, jaga adabta dan etikata selama Ki di sini.
Dia mau obati itu anak-anak kah? Memang begitu mereka. Suka sekali meremehkan. Ternyata banyak orang begitu di sini, Di. Suka cari masalah. Masalah apakah? Dia gue tadi sama Uno, sama teman-teman nah. Kenapa tidak tanya? Kayak bilang diganggu. Andai kan tak banyak gitu, uang mau gini. Pacar tentu juga. Udah malah aja kok. Tolik kau, racakin nah. Sudah Mi. Namanya juga manusia. Tidak semua santri bisa memahami orang. Ada juga yang masih berproses untuk memperbaiki diri. Jadi yang penting, Rizal, lebih baik mengalah untuk mengurangi dosa. Reunato itu santri baru Bah, coba nutenan Joyari. Tap pasanginnya santri baru. Iya, mi rewa, apa bibi Tommy boleh. Bunda tak kalah biri sekaya. Utumbu gi. Cocok si anak. Tengok salah, amami. Tidak takut juga sama Samsa. Dikira dilarang ke berkelahi. Kenapa bisa ada gue di kuburan tuh? Jujur Mogo, siapa pelakunya? Dengar dulu penjelasan Atomo. Bukan yang teman-teman nah Henry. Tidak kuterima saya kalau temanku dikasih begitu. Kalau ada masalah sama saya, jangan kau temanku ganggu. Masa satu lawan banyak, undang kau. Kenapa marah kok? Masih baru ya kok? Teman udah tidak apa-apa mana kalau kau? Weh, berhenti kok. Udah malu kok kak? Untuk aja apa ini? Pesantren. Kalau mau nih jadi jagoan, bukan di sini. Di luar kok. Jangan mau ikut campur, Ari. Untuk kali ini, saya tidak bakal diam. Karena apa yang dilakukan tidak mencerminkan anak pesantren Anuria. Ingat, saya tidak akan lupa kejadian 1 tahun yang lalu. Jadi, dengarkan saya. Setiap perbuatan yang salah akan ada balasannya. Semoga kalian semua sadar apa tujuan kalian di sini.
siapakah perempuan pertama yang masuk di surga selain Ummul Mukminin? Ummul Mukminin sendiri ini yaitu wanita-wanita yang memang sudah dijamin masuk surga. Yang pertama itu Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Asia. Ternyata seorang perempuan yang taat, yang patuh, yang memuliakan suaminya adalah perempuan yang insya Allah akan pertama kali masuk surga. Pondok pulang dikit saja, Ajeng. Ajeng, kita sebagai perempuan baik harus tahu aturan dan jaga diri kita sebagai seorang muslimah. Kenapa kita ya sukanya melanggar terus? Kenapa kalian semua suka sekali ikut campur? Nah, sesami apa yang kita lakukan jadi santri yang buruk bagi santri, Ajeng? Kalau begini terus Ki Ajeng mending Ki mondok. Ingat Ki, haram hukumnya berduaan sama lawan jenis. Kalau masih mau Ki berteman sama kami, berubah Ki Ajeng. Asal kau tahu nah Ajeng, kami malu berteman sama perempuan yang tidak tahu menjaga harga dirinya sebagai santriwati di sini. bikin di sini? Siapa panggil kina di sini Ajeng? Kamar kau? Hah? Siapa panggil kau di sini? Kalian tidak tahu aturan pondok? Kalian itu sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan di sini. Dengan apa? Dengan berdoa di kelas. Kau siapa panggil ke? Kau Ajeng? Kau panggil ke Marco? Nanti turun ke kelas kumpul sama teman-temannya. Kalian itu nak, tidak usah dulu pacaran. Kalian itu masih sangat muda. Karena apa? Karena kalian nantinya akan ada suatu hari menyesal Jaki. Kenapa bu pacaran di? Dan kalau menyesal Ki, ya apa kalau penyesalan? Tidak ada penyesalan di awal toh? Pasti penyesalan itu di mana? Di akhir. Di akhir. Jadi kalian tidak usah mencontoh perilaku temannya yang buruk. Seperti apa? Seperti ya berdoa di kelas. Apalagi kalau sama siapa? Ya, lawan jenis tak, laki-laki. Nah, itu tidak diperbolehkan. Apalagi kita ada di lingkungan apa? Pondok. Jadi jika kita berdoa di dalam kelas, itu sudah melanggar peraturan atau tata tertib pondok.
Masih penasaran kak, apa yang terjadi 1 tahun yang lalu di pondok ini? Dulu, ada kejadian yang tidak wajar. Salah satu anak santri mengalami pembelian yang sangat parah. Sampai-sampai pindah. Hei, apa ini? Zaman sekarang, memang banyak orang-orang yang arogan dan munafik yang selalu membawa nama Tuhan sebagai hamba yang paling bersujud. Ia terlihat sombong ketika berbicara dan selalu merasa tidak punya dosa di dunia ini. Padahal manusia tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Bahkan mereka lupa. Apalagi orang-orang yang suka menindas dan merasa menjadi Tuhan. Itu berbahaya sekali. Orang-orang yang memanfaatkan agama hanya ingin terlihat benar. Kenapa ada anak santri seperti itu? Padahal pondok pesantren ini sudah mendidik kita dengan baik. Selain merusak nama baik pondok, mereka juga merusak masa depan seseorang. Hal seperti ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus. Bisa-bisa santri yang lain menjadi korban, termasuk kita. Merasakan sekali. Itu Tomo, trauma nih. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Jadi
seperti rutinitas kita seperti biasanya, kita akan pelajari kitab hadis Arba'in. Kalau saya jadi aja mending keluarkan dari pondok. Ih, malu-malu kok. Tidak boleh Ki bilang begitu. Manusia memang tidak luput dari kesalahan. Yang penting kita ingatkan. Kita di sini seperti maki bersaudara. Harus saling mengingatkan satu sama lain. Dengar-dengar itu santri baru diganggu sama teman-teman tak? Siapa? Rizal, santri baru. Apa memang masalah nu kah? Kalau benci ya, bilang mo ko. Ayo mi pale selesaikan ni. Hei, apa ini? Bagaimana Mi ini? Ngeliat maki Ustad. Harus ditanggung semuanya iya. Andai kan tidak tahu sama Ustad, aman-aman Jagi. Mana yang lain? Kenapa segini Jagi? Pergi menghadap di Sisemil, nyusul Jibede. Mana Ono Henry? Kenapa itu yang menghilang? Pulangi ke rumah sakit ki. Itu yang paling rewel di awal. Itu yang tidak ada. Jadi kita yang kena. Pokoknya harus kita tanggung bersama.
Harus hebat muka semua. Apa hak memukul Rizal? Apa? Kalian Tuhan? Kalian Nabi? Kalian yang menciptakan dunia ini atau apa? Berani sekali menghakimi orang sedangkan kalian tercipta dari tanah, Ji. Apa memang membanggakan kah? Sampai-sampai menghakimi sesama santri. Ingat kok, setiap penindasan akan ada balasannya. Tunggu besok. Apa yang kalian lakukan itu sangat tidak benar. Kelakuan kalian tidak mencerminkan anak santri. Tahun lalu sudah saya maafkan. Kenapa mengulanginya lagi? Kalian tahu bahwa membuli itu salah. Kalian tidak tahu bahwa membuli itu bisa merusak hidup orang lain. Di pondok ini tidak ada satupun orang yang berhak untuk membuat orang lain menjadi kecil. Baik itu santri lama maupun santri yang baru. Siapa yang mengajarkan kalian untuk membuli, sedangkan di pondok ini tidak diajarkan untuk saling menindas? Perbuatan kalian tidak bisa lagi dimaafkan. Kalian semua dikeluarkan di pesantren ini. Jengki dulu, Ustaz. Mau bicara. Sudah semua maafkan, Ustaz. Saya juga aku maafkan semua, Ustaz. Jengki kasih keluar, Ki. Jadi, ini pembelajaran bagi kalian semua. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang kembali di pondok pesantren An-Nuriyah ini. Kalian ini semua bersaudara. Jangan saling mengganggu. Sekali lagi saya lihat kejadian ini, saya akan mengusir kalian di pondok pesantren ini. Untung ada Siti yang melaporkan kejadian pemukulan kemarin. Jangan lupa tujuanmu di pesantren sini. Selain memperdalam agama, kita juga mengurangi dosa. Di luar sana, banyak yang melupakan nama Tuhan dan hanya memanfaatkan nama Tuhan. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang munafik di antara keduanya. Kenapa kau menangis? Kalau ada masalahmu, tanya Ma. Biar dicari solusinya. Dah ada, Ji. Rinduku jadi sama orang tua aku. Nakalku kapan aku di sini. Tidak begitu, Rizal. Orang tuamu mau yang terbaik untuk masa depan dan akhiratmu. Karena mereka sangat mempercayai Rizal bisa menjadi anak yang tidak tersesat di jalan Allah. Allah
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Jadi semua ini angka semua 226 ya disebut berarti dalam bahasa Sundanya tapi disebut 2026.
Terima kasih banyak nah, sudah bantu laporkan ke Pak Syahrir. Tidak apa-apa Ji, Moya juga membantu karena itu hal yang baik. Kenapa kami diberi kesempatannya? Padahal terluka kok. Sebenarnya tidak bisa maafkan kau semua, tapi sudah nak kasih nasihat Ari. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap jadi orang yang baik dan memaafkan orang yang menyakiti kalian. Kenapa dimaafkan ia? Nah jelas-jelas banyak yang kasih don anak orang. Kalau saya Jami dimaafkan, lebih baik dikasih keluar dari pondok supaya ada efek jerahnya. Tidak boleh begitu. Semoga kali ini mereka semua tobat Ji, dan mereka menyadari bahwa penindasan itu adalah dosa yang besar dan penghinaan adalah sifat yang tercela. Jadi maafkan Mi. Allah saja mampuni orang-orang yang berdosa. Masa kita sebagai manusia mau melebihi Tuhan? Kita semua di sini itu adalah santri yang mau belajar dengan tujuan membanggakan kedua orang tua. Semoga kalian semua bisa disadar diri bahwa apa yang dilakukan di masa lalu dan masa sekarang, pembulian itu perbuatan yang tidak benar dan dosa besar. Semoga setelah ini kita bisa menjadi saudara yang saling menghargai satu sama lain, baik santri pendatang baru ataupun lainnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد
الصالحين